yang Ibu perlu detail ya. Jadi perlu detail sekali ketika Bapak Ibu tentunya melakukan salah satu tahapan kreatif di sana. Meskipun sederhana, anak-anak memang butuhnya itu. Jangan terlalu banyak teks, tapi ada panduan, apalagi suaranya adalah dari suara gurunya sendiri, mereka akan lebih tenang. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Klik atas penjelasannya. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya, Pak. Ada Ibu Puspita. Silakan Ibu Puspita untuk bertanya, bisa menghidupkan mic-nya. Silakan Bu. Iya. Terima kasih Kak Arif ya. Mr. Klik sama mungkin seperti Ibu yang tadi, saya kan ngajarnya di tingkat RA ya, jadi biasanya inginnya membuat video pembelajaran itu pakai ilustrasi atau kartun-kartun gitu. Nah biasa kan saya bikin KineMaster itu kan bisa memasukkan yang animasi yang bergerak itu, jadi nggak langsung muka saya gitu ya. Jadi animasi yang bergerak, lalu suara kan kalau di KineMaster bisa kita rekam langsung, paling memang manual mengatur antara suara, lalu teksnya mengisi manual, nah seperti itu. Kalau di CapCut ini, apakah bisa, tadi kan kalau teksnya bisa langsung masuk gitu ya, otomatis. Nah apakah suara saya misalkan di situ ada, saya belum ngulik betul soalnya, apakah Record, bisa ya? mereka record suara kita gitu, lalu dimasukkanlah animasi yang bergerak itu gitu kan, apakah bisa seperti itu, jadi tidak langsung wajah saya gitu. Nah seperti itu, apakah di CapCut juga bisa seperti itu gitu, apalagi tadi ada teksnya itu tidak harus manual ya, jadi lebih mudah gitu, saya nggak harus ngetik digeser-geser gitu kan, lumayan gitu, seperti itu ya. Terima kasih Mr. Klik. Baik Bu Sita, ini ya saya akan coba bagikan. Bagaimana kita misalnya menggunakan foto aja. Foto, tidak ada foto yang gambarnya ngawur aja ya Bu. Saya coba gambar ngawur aja ini. Ini backgroundnya tuh. Oke. Nah, kalau kita mau menambahkan sound yang untuk record gitu ya, itu ada yang bisa kita pakai, itu adalah di sini menunya adalah menu audio. Menu audio. Nah, jadi menu audionya itu ada namanya sulih suara. Ini karena bahasa Indonesia jadi agak wagu, agak gimana gitu ya. Ini sulih suara, ini record audio semuanya. Jadinya sulih, saya juga baru dengar nih sulih. Kita pilih, nah dari sini kita tekan dan tahan untuk merekam. Halo anak-anak, kita akan belajar tentang magnet. Nah kali ini untuk magnet, kita akan menentukan kutub dari magnet elektromagnetik. Nah, dari gambar tersebut, A merupakan kutub apa? Kutub utara atau selatan? Oke. Nah, kalau sudah ini sudah keluar grafiknya berarti sudah terekam ya, Bu ya. Berarti ini satu masalah tercukupi. Halo anak-anak, kita akan belajar tentang magnet. Nah, itulah teman. Nah, sekarang kalau misalnya mau menampilkan objek-objek lain, itu berarti kita harus overlay nih, Bu. Overlay, kita bisa memunculkan objek yang lain. Dia lebih kecil. Nah ini itu bisa kita munculkan dengan animasi. Jadi kalau gambarnya kita pilih, ini ada menu di kotak merahnya itu ada animasi ya, Bu. Oke ya, ada animasi. Animasinya kita pilih, animasinya macam-macam dan bagus-bagus. Ada setting masuk dan setting keluarnya. Hanya saya sarankan Bapak Ibu jangan gunakan yang ini, anak kita itu agak kurang bagus yang terlihat potongan-potongan. Jadi yang bagus itu bisa dimasukkan dari kalau saran saya itu bisa dari beberapa penyapu ke sana. Nah, ini penyapu nih bagus. Anak kita Ayun bagus. Anak kita animasinya bagus. Animasi yang istilahnya tren zaman sekarang lah. Kalau yang tren zaman dulu kan jadi burung terbang. Nah, itu jadi korden. Nah, itu teknik-teknik yang lama. Kalau yang sekarang itu dia munculnya agak kaget-kaget dengan misalnya kayak ayun ke kanan, ayun ke bawah. Nah, itu kan efeknya bagus banget.
animasi, Pak. Nah, itu bisa digunakan seperti itu. Itu ketika kita butuh animasi sebuah objek dari yang kita tambah. Seperti itu. Itu untuk menambahkan animasinya. Jadi bisa munculkan satu objek, dan bisa memunculkan apa namanya? Bisa memunculkan juga suaranya. Oke. Kalau sudah misalnya hasil rekamannya kan Ibu kan mau ngetiknya kan harus satu-satu tuh. Iya. Nah, sekarang dari tulis suaranya kita atur nih, Ibu. Bahasanya pastikan bahasa Indonesia ya. Dan di sini jangan dipilih keduanya, tapi dipilih tulis suara. Berarti kita kan rekamannya pakai rekaman tadi. Langsung kita pilih mulai. Otomatis yang kita rekam tadi itu muncul teksnya. Halo anak-anak, Nah, ini udah muncul nih. Tapi karena kita cek ganti dulu ya stylenya ya, supaya terlihat. Ini udah akan belajar tentang magnet. Nah, kali ini itu udah muncul dan kita nggak perlu ngetik, itu cuma biasanya butuh berjam-jam itu ngetik sama ngepasin tuh memang repot banget ya. Makanya ini akan membantu sekali ketika kita gunakan untuk membuat teks dan juga audio dan juga gambarnya animasi. Seperti itu, Bu Puspita, seperti itu. Baik, Untuk ada feedback. ya, kalau berarti kayak misalkan masukin kayak gambar animasi yang guru yang sedang berbicara yang kayak gitu berarti bisa ya Pak ya? Bisa, Itu juga bisa. bisa. Asalkan itu sudah gurunya udah animasi ya. Jadi di situ hanya tinggal tampil dia jalan-jalan aja, nggak terus menggerakkan pikirnya atau enggak ya. Iya, yang udah otomatis aja yang Betul, diambilnya gitu. betul. Yang sudah dibuat sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, baik. Baik, Pak Klik. Terima kasih. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya, Pak. Sudah ada beberapa yang masih mengantri terkait pertanyaan ini. Saya persilahkan Bapak Fahri Bolan untuk bertanya. Silakan Bapak Fahri. Silakan Pak. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak diberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih banyak kepada Bapak Klik yang banyak memberikan ilmu kepada kita, yang sangat luar biasa. Tadi saya mempraktekkan template pakai gambar itu. Jadi pada saat saya ekspor itu, sebelum saya ekspor itu sudah bagus, gambarnya lengkap bagus. Setelah saya ekspor, saya kasih masuk di grup WA teman-teman saya. Ternyata ada separuh gambar tidak masuk di situ. Saya cari tadi solusinya, tidak dapat. Jadi saya memang siap-siap untuk tanyakan kenapa bisa terjadi seperti itu. Kenapa bisa tidak tampil beberapa gambar yang saya tidak tahu berapa jumlah gambar saya kasih masuk klik-klik begitu saja. Tapi yang saya ingat itu hanya 4 yang tampil. 4 gambar saja. Ya, itu yang saya tanyakan, Mas. Mudah-mudahan bisa diberikan pencerahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ada satu ini ya Pak Fahri ya. Ada satu tahapan yang bisa dimanfaatkan ketika menggunakan template itu adalah mengedit template-nya kembali. Jadi mengedit template-nya kembali. Jadi kalau misalnya di sini kita mau cek gitu ya, kita mau cek untuk mana nih yang kita misalnya bermasalah, itu kita bisa klik lagi template-nya. Template yang kita buat kita klik saja. Nah, kita cek video yang kita kirim ke grup tadi, itu gambar mana yang error. Oh iya. Nah, jadi kita harus buka dulu template-nya. Contohnya ini, kok yang error kok yang nomor 5 nih. Berarti kita perlu mengeditnya kembali, mengganti dengan gambar lain misalnya. Jadi kita di sini ada yang namanya edit, kita pilih edit, kita ganti saja langsung. Ganti dan kita cari video yang lain. Langsung saja. Tapi andai kata Mas, hanya itu yang mau dimasukkan gambar itu saja. Berarti kita coba ulang masukkan kembali, Pak. Oh iya. Coba ulang masukkan gambar itu kembali. Jadi kalau memang masukkan di sini, kita sudah masukkan di sini dan pastikan
Kalau untuk gambar yang tegak gitu ya Pak, itu videonya juga tegak. Jadi kalau ini tegak terus saya masukkan gambar yang tidak tegak kan jadi jelek gitu ya. Jadi ada item-itemnya di sini. Makanya perlu sekali dia tegak dan ini pastikan semuanya bisa. Selain mengedit gambarnya, kita itu bisa mengedit juga pangkas. Pangkas itu menyesuaikan mana video yang mau muncul. Kalau videonya itu memang panjang, kita bisa sesuaikan yang munculnya di mana. Itu penting sekali. Satunya ganti, satunya pangkas. Nah, kalau sudah baru kita ekspor. Ekspornya pilih yang bawah ya Pak ya. Simpan dan bagikan ke TikTok supaya tidak ada watermarknya. Nah, tapi syaratnya Bapak sudah konekkan antara CapCut dengan TikToknya. Tadi saya tidak ekspor ke TikTok karena belum. Maksud saya belum. Saya kasih masuk ke TikTok. Kalau tidak masuk ke TikTok, akibatnya nanti akan muncul watermarknya. Watermarknya ada tulisannya CapCut itu. Kalau sudah masuk ke TikTok tapi tidak jadi, istilahnya tidak jadi diposting, nanti munculnya di galeri. Otomatis dia fotonya udah masuk di galeri. Oh, saya kira otomatis ke TikTok kalau dikasih kalau kita klik TikTok, saya kira sudah otomatis dimasukkan di TikTok. Nah, saya belum karena masih matang, jadi belum matang ceritanya. Ada dua pilihan ya Pak ya, ada dua pilihan. Kalau masukkan ke device itu ada tidak ada watermarknya, jangan kita melalui TikTok ya. Betul. Oh, paham Mas, paham. Terima kasih banyak. Siap Pak Fahri. Baik Pak Fahri, sudah cukup ya untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak sudah paham betulan. Saya mau coba lagi sebentar. Baik Pak. Mungkin Bapak Ibu yang terlambat bergabung, nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi lagi melalui grup WA Bapak Ibu. Dan di sini Pak Klik ada yang bertanya secara langsung ke saya terkait dengan pendaftaran kontributor CapCut tadi Pak. Mungkin bisa dijelaskan ulang dan trik-triknya supaya bisa lolos barangkali potensi lolosnya tinggi begitu Pak. Baik. Oke, saya akan jelaskan ya Bapak Ibu ya. Untuk pendaftaran CapCut kontributor gitu ya, kontributor CapCut ini itu Bapak Ibu harus mendaftar di menu template di bagian atas, pastikan yang menjadi bintang agensi. Karena menjadi bintang agensi, jadi Bapak Ibu wajib untuk bergabung dengan agensi yang ada di CapCut. Begitu juga yang ada di TikTok. Sebenarnya TikTok tuh sekarang kalau misalnya untuk menjadi TikTok live itu biasanya bergabung dengan agensi-agensi tertentu. Memang untuk salah satu untuk bergabung di ekosistem ini, ekosistem CapCut sama TikTok ini, kita harus daftar ke agensi-agensi tertentu. Nah, untuk mendaftar agensinya itu harus mendaftar dengan cara memilih agensi yang sesuai gitu ya. Setelah itu bergabung di grup Telegram. Setelah di grup Telegram itu Bapak Ibu wajib membuat video yang gambarnya itu sudah disediakan di Telegram. Jadi untuk berhasil mendaftarkan sebagai kreator, yang pertama adalah aturan yang paling penting adalah buat video dari bahan di Telegram. Jadi jangan video dengan bahan yang lain. Bahannya adalah bahan di Telegram. Di Telegram itu ada beberapa foto-foto dan itu dijadikan kayak template lah, jadikan jedak-jeduk lah. Bapak Ibu silahkan pilih musik jedak-jeduk yang lagi hit gitu ya. Triknya tuh lagi hit itu diambil, musiknya diambil. Terus kalau sudah musiknya diambil, kasih gambar-gambar itu, kasih filter, kasih kasih transisi. Kalau sudah diposting di TikTok, wajib banget posting di TikTok. Karena yang dikirimkan di formnya itu adalah karya yang ada di TikTok, bukan kita ngupload video, bukan, tapi link dari TikTok. Jadi wajib punya TikTok yang dikirimkan ke sana. Nah, supaya biasanya kalau yang sudah mengirim atau membuat video beberapa kali atau banyak kali dengan video-video tertentu, itu akan mendapatkan kesempatannya lebih besar untuk gabung di kreator agensi ini. Dan kalau sudah bergabung di kreator agensi ini, tombolnya untuk CapCut-nya pun berbeda. Jadi kalau misalnya yang kreator itu
Biasanya kalau kita udah mengedit kan hanya simpan video. Nah, kalau yang kreator itu nanti di bawahnya ada tulisan simpan sebagai template, berbeda. Ada simpan video sama simpan sebagai template. Nah, itu Bapak Ibu silahkan dicoba masing-masing ya. Dengan jalannya adalah TikTok tadi. Mendaftar di Telegram, mengedit di CapCut, mendaftar di TikTok, ngisi form di Google Form, link yang ada di TikTok. Seperti itu. Baik Pak Kelik. Mungkin di sini ada pertanyaan yang masih bersambung Pak terkait dengan agensi tersebut. Apakah ada agensi yang berkaitan dengan konten edukasi untuk para guru atau tenaga pendidik itu Pak? Mungkin Pak Kelik ada rekomendasi agensinya Pak? Kalau untuk saat ini agensinya masih umum ya, belum ada edu agensi gitu, belum ada. Saya belum melihat ada, kan di sini ada LDR, AMPS. Hanya kalau untuk TikToknya itu ada juga, untuk komunitas TikToknya, TikTok Edu Creator itu ada, tapi berbeda dengan CapCut kontributor lain. Kalau untuk sekarang saya lihat, kalau untuk CapCut agensinya itu masih umum saja, jadi umum, memang umum. Tapi kalau untuk edukasi, untuk TikTok edukator itu biasanya udah dipilih dari TikToknya, manajemen TikTok sendiri. Mereka memilih akun-akun TikTok yang memang sudah banyak share tentang video atau postingan-postingan yang tentang edukasi, biasanya dikumpulkan dikasih pelatihan. Itu kalau biasanya masuk ke salah satu agensi yang seperti itu Mas Ari. Baik, terima kasih Pak Kelik. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang sudah raise hand dari Bapak Ibu peserta. Kita persilakan ini Pak, ada Mbak Alivia. Kemarin Mbak Alivia ini yang bertanya. Silakan Mbak Alivia menghidupkan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Arif dan juga Pak Kelik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait materi yang sudah dipaparkan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Kelik bahwasannya kita bisa mengedit dari green screen itu sendiri. Nah, namun apakah video pembelajaran yang nanti saya buat itu jadi ada green screen-nya dan juga ada overlay yang buat video animasi itu Pak. Jadi dalam satu video itu digabungkan itu apakah bisa atau bahkan mengurangi kualitas di dalam video itu sendiri. Terima kasih, Pak. Baik, Bu Kak Alivia ya. Jadi untuk pembuatan konten ini bisa macam-macam. Ketika kita menggunakan green screen dan juga untuk ilustrasi itu tidak mengubah kualitasnya. Karena yang dihilangkan green screen-nya adalah presenternya. Dan untuk ilustrasinya itu video yang berbeda. Jadi tidak mengganggu ya, istilahnya tidak mengganggu antara kualitas yang akan dibuat dari konten yang green screen ini tadi. Jadi memang untuk green screen itu tren video yang saya kira muncul di beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat konten-konten ruang guru itu hampir semuanya green screen. Nah, sekarang sudah sedikit berbeda dengan konten yang talking head yang pakai real background ya. Tapi tidak menutup kemungkinan menggunakan green screen itu akan lebih cocok dengan overlay atau ilustrasinya adalah animasi. Jadi menggunakan animasi yang ada di Canva, gabungan antara CapCut dan Canva itu akan lebih bagus. Karena di Canva itu gambar-gambarnya, animasinya sudah ada beberapa kelompoknya yang sejenis, ada gambar-gambarnya warnanya soft, nah itu bisa digabungkan. Video yang kita buat di Canva dan animasi itu jadikan overlay yang ada di CapCut. Dan itu nggak mengubah kualitasnya, bahkan malah melengkapi ya. Kalau kita cerita terus kan kayak ceramah, tapi kalau ada gambarannya, ada ilustrasinya, itu akan jadi lebih bagus. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kelik atas penjelasannya. Kita lanjutkan untuk penanya selanjutnya saja ini Pak. Dari Ibu Muajibah. Silakan menghidupkan mic-nya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya, Pak ya? Terdengar. Iya. Mohon izin bertanya. Tadi saya udah mencoba yang buat video. Cuma ini kendalanya yang teks otomatis itu, Pak. Nggak bisa. Itu kenapa ya, Pak ya? Nah, saya juga tanya nih, kenapa nih kok nggak bisa?
Maksudnya dicobanya Nggak suaranya tahu juga kendala sinyal atau gimana, atau suara yang nggak jelas itu mempengaruhi atau ah, enggak kayak gitu. pastikan satu Terima suaranya kasih. jelas ya Bu ya. Nanti Bu Wajibah ya. Jadi pastikan suaranya jelas. Terus nggak ada noise lain, tentunya nggak ada noise lain. Dan pastikan bahasanya bahasa Indonesia. Kadang tuh nggak muncul karena kita waktu pembuatan auto caption gitu ya, kita bahasanya ngomong Indonesia, tapi pilih bahasanya masih bahasa Inggris, bawaannya tuh bahasa Inggris. Nanti nggak muncul tuh tulisannya, teksnya tuh nggak muncul, nggak cocok atau nggak muncul. Nah itu salah satu jadi yang perlu dicek terlebih dahulu adalah satu, suaranya udah bagus. Semakin suaranya jelas, untuk auto caption akan berjalan lebih lancar. Yang kedua, penentuan bahasanya harus fix, itu adalah bahasa Indonesia. Itu pastikan sekali. Yang ketiga tentu adalah kelihatannya dia nggak pakai ini deh, apa namanya, nggak pakai internet deh. Artinya kalau untuk internet itu biasanya digunakan untuk mendownload template yang ada, mendownload elemen-elemen yang ada di CapCut. Tapi kalau untuk memunculkan auto caption itu hanya di permasalahan apakah suaranya sudah jelas atau belum. Yang kedua, apakah bahasa yang dipilih sudah benar atau belum. Itu permasalahannya. Seperti itu, Bu Majid. Baik Pak, berarti untuk noise itu sebisa mungkin diminimalisir ya Pak sebelum Betul. dimasukkan ke CapCut. Betul. Dan ada juga menunya untuk mengurangi kebisingan. Kurangi kebisingan ada tuh. Nah itu bisa dieksplor lagi ya. Ternyata banyak juga yang kalau semakin banyak bertanya semakin muncul nih beberapa ada pengurang kebisingan. Bisa dicoba seperti itu. Baik Pak Kalik, terima kasih. Kita lanjutkan Pak untuk penanya berikutnya. Di sini sudah ada Ibu Heni Oktavianti. Silakan Ibu Heni bisa menghidupkan mic-nya, Ibu Heni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak bisa nyalakan kamera karena sinyal sini kurang bagus. Baik. Oke, saya pernah buat video pakai CapCut. Saya menggabungkan dua video. Nah, untuk supaya lebih bagus, maka saya menggabungkan dua audio yang berbeda. Masalahnya adalah pada saat saya mau menggabungkan itu pada akhir satu audio, kemudian akan berpindah ke video berikutnya, saya pakai audio yang lain. Nah, perpindahan itu tidak smooth. Jadi kayaknya seperti berhenti tiba-tiba lagu satu, kemudian pindah ke lagu berikutnya, audio berikutnya, itu kan tidak bagus. Nah, kira-kira bagaimana triknya sehingga ketika saya mau beralih dari satu suara ke suara berikutnya dari video yang berbeda itu kelihatan tuh kayak ada jeda sedikit, samar, kemudian lanjut lagi. Nah, itu yang saya belum dapat. Kira-kira bagaimana triknya? Terima kasih. Oke, ini ada satu fitur ya Ibu ya. Jadi ada satu fitur ketika Ibu mau menggunakan seolah-olah seperti audionya itu agar menjadi lebih halus gitu ya. Audionya itu menjadi lebih halus. Jadi kayak misalnya fade in sama fade out ya. Kalau biasanya itu ada fade in sama fade out untuk memunculkan ada transisi audionya. Saya akan share screen dulu. Oke, jadi kalau ada dua video, kita menambahkan audio gitu ya, suara. Saya akan menambahkan suara dulu. Nah, di suara ini, Bu, ada menu namanya, ini udah muncul belum? Belum ya? Belum Pak. Udah muncul ya sekarang ya? Ya. Ketika kita munculkan suara, ini ada menu namanya pudar. Jadi menu pudar ini kalau karena bahasa Inggris di Indonesia kan saya juga agak sedikit bingung ya. Jujur kalau menggunakan itu biasanya kita nyarinya adalah fade in, fade out. Nah ini katanya pudar. Pudarnya munculnya juga fade in, fade out. Padahal yang tadi di bahasa Indonesia kan. Nah ini fade in itu adalah ketika kita nambahkan adalah video. Untuk masuknya dia jadi lebih halus. Dari pelan menjadi keras. Fade out-nya itu ketika akhiran. Nah ini contohnya. Kalau yang akhiran berarti kita lihat di belakang, semakin lama dia semakin
suaranya hilang. Itu ada di menu pudar. Ketika klik audionya ada menu namanya menu pudar. Dan kita sesuaikan fade in dan fade out. Seperti itu. Jadi kalau untuk audionya memang butuh supaya halus itu harus ada fade in, fade out. Silakan Mas Rik. Baik, terima kasih Pak Klik. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi ini yang sudah raise hand dari Bapak atau Ibu ini. Orsid, silakan Bapak atau Ibu bisa menghidupkan mic-nya. Pak Orsid ternyata. Silakan Pak. Terima kasih Mas Arif, Pak Klik, salam kenal. Saya mungkin mau sedikit mengkonfirmasi tentang aplikasi yang ada di sini. Jujur ini baru pertama kali saya menggunakan aplikasi video yang berbasis di HP, dan saya cukup repot awalnya. Mas Klik, saya sudah pernah nyoba kemarin malam saya coba untuk untuk transisi gitu ya, untuk transisi dan segala macam itu sudah saya bisa, cuman tentang animasi atau tentang teks itu harus disiapkan dulu apa yang mau kita buatkan atau disisipkan pada teks atau pada gambarnya. Nah itu yang kemarin awalnya saya kesulitan, ternyata memang harus gambarnya dulu yang disiapkan atau teksnya dulu yang disiapkan, atau baru kemudian animasi atau ini baru ditambah. Saya memang kesulitan di situ. Nah itu yang pertama, betul nggak langkah-langkahnya seperti itu gitu ya, langkah-langkahnya seperti itu atau ya, karena saya awam banget untuk aplikasi yang berbasis seperti ini, dan kemarin saya gunakan di laptop karena saya tidak gunakan di HP gitu, dan ini rada-rada sedikit bingung karena Mas Klik kebanyakan memperagakannya di HP, tapi overall tidak terlalu banyak perbedaan, tapi suka juga saya menemukan di mana fungsi-fungsinya. Yang kedua, berkaitan dengan apa yang tadi mungkin bisa ditanyakan oleh penanya sebelumnya tentang recording yang subtitle itu, Mas. Ketika muncul teks yang ada di bawah, ketika disuruh suara tadi, subtitle ya, itu masih bisa diedit nggak, Mas? Ya, seperti tadi misalkan, ketika mungkin muncul bahasa daerah yang tidak dikenal oleh bahasa nasional, dan itu masih bisa dieditnya atau memang sudah tidak seperti saya belum pernah nyoba itu. Ini tentunya Mas Rik, terima kasih atas rekomendasinya, dan terima kasih buat semua ilmunya di malam ini. Terima kasih Mas Rik, terima kasih. Baik, Pak Ocit langsung nih, karena Pak Ocit request-nya adalah menggunakan PC, saya akan tampilkan pakai PC nih, spesial nih ya. Kalau untuk Bapak Ibu sebenarnya memang ini khusus ya untuk smartphone, tapi ini untuk PC nggak apa-apa nih. Di spill ya kalau pakai PC. Untuk animasinya tentu wajib sekali untuk objeknya muncul terlebih dahulu, Pak. Jadi harus objeknya terlebih dahulu. Jadi salah satu misalnya ini objek yang saya tampilkan adalah zat padat. Baru kalau di PC itu di sini akan ada beberapa objek-objeknya. Nah ini kan objek padatnya, gambarnya. Baru muncul di sana ada menu animasi. Nah animasi yang kita gunakan itu ini bisa lebih. Ini misalnya saya gunakan animasi penyapu. Jadi pastikan gitu ya, pastikan adalah klik dulu objeknya. Baru kita lari ke animasi. Kita lari ke animasi, baru kita pilih animasi. Rekomendasi saya animasinya yang digunakan adalah yang dari penyapu ke bawah. Yang ke atas itu menggunakan agak kayak kotak-kotak agak nggak enak lah ya, menurut saya itu udah nggak tren lah sekarang. Kalau yang bawah ini tren, ini untuk animasi. Oke itu. Yang kedua adalah selain animasi adalah bagaimana kalau teksnya, ini kan subtitle ya. Ketika kita akan mempelajari. Nah, biasanya ada subtitle yang salah teks karena suaranya kurang jelas. Atau ada bahasa lain. Contohnya misalnya, urutan organisasi taksonomi kehidupan, terus ada film, kelas, ordo, itu nggak ada di bahasa Indonesia. Sehingga kita perlu klik teksnya, kita ganti di sini. Jadi kita bisa menambah senyawanya diganti apa, khusus. Nah itu bisa. Jadi kita tetap bisa. Hanya dia untuk subtitle memang mempermudah, tapi kita tetap bisa menyesuaikan dengan apa yang kita ingin. Nah ini. Jadi Pak Ucid bisa untuk menambahkan
CapCut untuk PC itu memang lebih lengkap. Mungkin nanti GI bisa, Guru Inovatif Indonesia mungkin bulan-bulan depan bisa untuk khusus CapCut PC lah, supaya kita bisa membahasnya lebih banyak lagi. Seperti itu. Seperti itu, Mas Rey. Baik Pak Klik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan Pak ya. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi, satu dari yang sudah raise hand dari Bapak Ibu peserta, satu lagi mungkin dari pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini sudah saya simpan satu pertanyaan yang cukup menarik Pak. Kita persilahkan dari Ibu Marulina. Silakan Bu, bisa menghidupkan mic-nya. Ya, terima kasih Bapak Arif. Pak, saya mau bertanya tentang masalah tadi teksnya ya. Apakah teksnya bisa nggak kalau tidak muncul semuanya? Seperti yang tadi Bapak tampilkan itu, yang hanya padat, cair, dan gas gitu. Jadi nggak seluruh teksnya tampil semuanya gitu kan. Tidak apa-apa gitu, dia hanya bicara saja, nggak perlu tampil semua teks. Jadi cuman hanya inti-intinya saja, misalnya kalau dia lagi ngomong wow gitu, jadi nanti dia keluar wow gitu. Terus kalau dia cuman padat, cair, dan gas, jadi hanya inti-inti dari materinya aja gitu. Bisa nggak Pak seperti itu? Ya hanya itu aja Bapak ya. Terima kasih. Baik. Tentu bisa ya, tapi itu tricky, karena trikinya adalah kita memunculkan semuanya dulu, yang tidak kita gunakan kita hapus. Itu memang manual. Jadi kan seperti yang saya gunakan ini, kalau yang tadi kan pada cair gasnya nggak ada teksnya ya, karena kalau ada subtitlenya mengganggu. Itu kita hapus saja. Kita pilih, kita hapus. Kita pilih, kita hapus. Nggak bisa untuk coba dong ini AI, kan dia pakai AI nih. AI pilih yang saya inginkan kan juga nggak bisa ya. Yang saya inginkan hanya yang penting-penting saja nih. AI-nya adalah dia berbasis suara. Jadi yang muncul memang basicnya adalah suara. Nah, yang tidak kita inginkan yang muncul objeknya, yang tidak perlu ada subtitlenya, hapus saja. Itu yang saya lakukan seperti itu. Tricky lah, tricky. Seperti itu. Oke deh. Silakan Mas Rif. Baik Pak Klik, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak dari kolom chat terkait dengan trik untuk membuat video pembelajaran khususnya untuk peserta didik tunarungu Pak. Nah mungkin ada triknya, apa kita harus stick dengan dengan bahasa tubuh itu seperti apa? Mungkin seperti itu Pak. Oke. Ini maaf berbagi pengalaman ya Pak Ibu. Salah satu beberapa video ilustrasi saya itu digunakan di beberapa sekolah tunarungu. Karena video yang saya tampilkan itu adalah video ilustrasi yang ada subtitlenya full gitu ya. Beberapa video itu ada subtitlenya full. Saya mau ketemu di Kalimantan tuh waktu itu. Pak, ini Mr. Klik ya gitu. Ini video saya gunakan untuk anak-anak tunarungu. Gimana Pak caranya? Iya, karena animasinya dan teks dan gambarnya itu sudah cukup mewakili untuk ke anak-anak. Jadi kalau untuk tunarungu memang mereka membutuhkan ilustrasi. Nggak perlu ada kita ya, misalnya nggak perlu ada saya beberapa video ilustrasi. Ada keterangan teksnya yang penuh ya, yang penuh. Baik yang subtitle ataupun yang inti-intinya itu harus ada. Tapi bisa juga ketika saya bekerja sama dengan guru di SLB ini Salatiga. Itu ada beberapa talent gitu, guru ya yang memang mengajar di tunarungu, dia menggunakan gerakan-gerakan ini nih, gerakan-gerakan tangan. Nah, itu bisa juga muncul ditambahkan di sisi mungkin atas kanan atau mungkin bawah kanan dan yang lain, itu bisa untuk ketika kita menjelaskannya dengan biasa ditambahkan itu masih sangat sedikit sekali video yang ada keterangannya tunarungu. Makanya itu jadi peluang Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bisa membuat video dan ada untuk talentnya yang untuk dengan gerakan-gerakan itu untuk mengatakan informasinya, untuk menyampaikan informasinya, saya kira itu jadi peluang salah satu video yang dibutuhkan di sekolah luar biasa untuk bahasa isyarat ya, untuk bahasa isyarat itu tentu sangat membantu, dan itu saya belum menemukan, dan saya masih mencoba melatih yang di SLB itu, tapi di SLB belum ada videonya yang buat, hanya dia malah digunakan untuk beberapa langsung berarti untuk bahasa isyarat itu seperti apa, bukan untuk menyampaikan materi tapi ada bahasa isyarat, itu yang masih
belum. Seperti itu Mas Arif. Baik Pak Klik, terima kasih atas penjelasannya. Sepertinya sudah cukup untuk malam hari ini, sudah banyak tanya jawab dan sudah banyak pertanyaan yang sudah terjawab Bapak Ibu. Untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan Bapak Ibu, silahkan nanti Bapak Ibu bisa praktek dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Pak Klik, kemudian nanti, oh ya saya ingatkan lagi mungkin Bapak Ibu, nanti akan kami berikan pengumuman terkait dengan lomba video pembelajaran Bapak Ibu. Tentunya dari sini Bapak Ibu bisa mempersiapkan terlebih dahulu bagaimana membuat video pembelajaran yang semenarik mungkin supaya bisa menangkan lomba tersebut Bapak Ibu. Dan mungkin sebelum saya tutup, Pak Klik bisa sampaikan mungkin sepatah dua patah kata terkait dengan kegiatan kita. Silakan Pak Klik. Baik, terima kasih Mas Arif. Terima kasih Bapak Ibu masih setia tentunya ya di 3 hari ini. Saya senang sekali semangat Bapak Ibu luar biasa. Pertanyaan yang luar biasa itu menjadikan tentunya rasa ingin tahu Bapak Ibu akan berkarya ini tentunya sudah mulai muncul. Bapak Ibu tentu untuk membuat karya jangan lihat karya orang lain sebagai acuan, karya kita harus seperti itu dan yang lain. Itu bisa jadi inspirasi. Tapi yang perlu kita mulai adalah coba kita buat karya yang memang itu style kita dari awal sekarang. Semakin banyak membuat karya, nanti Bapak Ibu akan menemukan style yang bagus, semakin lengkap, semakin canggih, semakin indah, dan itu semua perlu dimulai dari sekarang. Karena kebetulan sekarang adalah saya bertemu dengan Bapak Ibu dan saya sangat senang sekali membagikan hal ini, sangat antusias sekali dengan Bapak Ibu semuanya. Saya menunggu karya Bapak Ibu, silahkan uploadlah di media sosial Bapak Ibu, tandai saya, tandai Guru Inovatif Indonesia, dan Bapak Ibu tetap boleh bertanya di saya, boleh melalui DM Instagram, silahkan Bapak Ibu boleh bertanya apabila ada beberapa pertanyaan tentang CapCut ini yang memang masih belum jelas. Namun 2 hari nanti di WA masih bisa untuk kita melakukan komunikasi. Semoga Bapak Ibu karyanya semakin banyak dan itu bisa menginspirasi guru lain. Kalau sekarang misalnya satu sekolah, baru 1 guru yang bergabung, bagikanlah di sekolah Bapak Ibu. Dalam proses pembagian itu akan mengingat-ingat apa yang saya sampaikan. Dan di situ tentu menjadi kita menjadi semakin tajam. Saya tunggu karyanya. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Klik atas penyampaian materinya selama 3 hari berturut-turut ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan kalau bisa memang bisa ditularkan kepada peserta didik kita Bapak Ibu. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu terkait dengan kegiatan malam hari ini. Kami dari Panitia Guru Inovatif Indonesia mohon maaf apabila dalam pelayanan kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada kegiatan-kegiatan kami. Semoga di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali tentunya dengan di kegiatan yang lebih menarik lagi Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih.